Halo semuanya, aku Widodo. Saat ini aku sedang melanjutkan studi S2 di New York University dengan beasiswa LPDP. Aku tahu teman-teman scholarship hunter di Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa LPDP gelombang kedua. So, I think this is a good time for me to share my experience ketika mendaftar beasiswa LPDP. Oke, jadi di video kali ini aku nggak akan berbagi tips bagaimana cara menulis esai LPDP, tapi lebih ke pengen share insight yang aku dapatkan dari tahapan seleksi administrasi ini. Nah, ketika aku bertanya ke orang-orang yang mendaftar beasiswa LPDP, apa sih tahapan yang paling mudah dari seleksi LPDP? Dan mostly mereka menjawab tahapan seleksi administrasi. Nah, karena banyak yang merasa tahapan seleksi administrasi ini mudah untuk lolos, sehingga banyak dari pelamar beasiswa LPDP jadi underestimate bagian tahapan seleksi ini. Sehingga mereka nggak memberikan 100% usaha mereka untuk bagian seleksi administrasi. And I think this is the wrong perception and the wrong strategies for you to get the LPDP scholarship. Karena menurutku sendiri, tahapan seleksi administrasi di beasiswa LPDP ini merupakan salah satu yang sangat penting. Bisa dibilang, kalau aku umpamakan itu seperti pondasinya dari sebuah rumah. So, if you fail to impress them in these sections, bisa dipastikan teman-teman nanti akan mudah goyang di tahapan seleksi berikutnya, terutama di tahapan seleksi wawancara. Karena mostly pewawancara akan melihat nih kualitas diri teman-teman yang pertama kali di bagian esainya ini. Setelah itu baru mereka bisa lanjut menggali diri teman-teman ketika di seleksi wawancara. Ketika teman-teman sudah kuat pondasinya gitu di bagian seleksi administrasi terutama esainya, justru itu akan mempermudah teman-teman di tahapan seleksi berikutnya. Contohnya di seleksi wawancara. Karena mostly orang-orang itu fail di bagian seleksi wawancara kayak gitu. Banyak banget yang dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang susah ketika seleksi wawancara karena mostly menurutku itu datang dari esai teman-teman yang nggak clear ataupun nggak kuat pada saat seleksi administrasi. Dan berdasarkan pengalamanku, ketika aku sudah mempersiapkan dengan baik di bagian seleksi administrasinya, ketika seleksi wawancara, aku justru dapat pertanyaannya yang bisa dibilang cukup gampang kayak gitu. Karena mereka sudah tahu semua alasan kenapa aku daftar LPDP, terus kenapa pilih kuliahnya di sana, dan tujuan aku setelah selesai S2 itu akan mengerjakan apa aja, itu udah disampaikan dengan baik di seleksi administrasi tersebut. Sehingga pertanyaan yang aku dapatin justru kayak, emang nggak ketuaan buat S2 kayak gitu, atau emang kuat nahan dingin di musim winter kayak gitu. So this kayak beyond my expectation kayak gitu. So once again, aku ingin kasih reminder buat teman-teman, make sure that you give like 100% of your effort for this selection. Yang administrasi benar-benar dipastikan teman-teman kasih yang terbaik di bagian seleksi administrasi ini. Karena ketika teman-teman sudah sangat clear gitu ya menjelaskan tentang diri teman-teman kenapa mendaftar beasiswa LPDP, justru akan mempermudah teman-teman di tahapan seleksi berikutnya. Jadi aku berharap banget teman-teman bisa mengambil insight ini, dan good luck buat teman-teman yang mendaftar beasiswa LPDP tahap kedua, semoga lancar dan dimudahkan jalannya. And if you need more tips gimana cara mempersiapkan beasiswa LPDP dan juga mendaftar kampus luar negeri, itu bisa banget buat cek di Instagramnya NYU Indonesia, karena di situ teman-teman NYU Indonesia juga memberikan berbagai tips dan tricks buat daftar beasiswa LPDP dan juga mendaftar kampus luar negeri. Thank you for watching this video, dan teman-teman boleh membagikan video ini ke teman-teman yang lain yang sedang mempersiapkan beasiswa LPDP. And see you in the next video with more tips and tricks and also insight from my experience by applying LPDP scholarship. Bye!